Halo, selamat pagi kepada Bapak Nugroho sebagai dosen dari pengantar teknologi komunikasi informatika. Hari ini saya Sani Saputra ingin menjelaskan tentang tugas UTS yang sudah saya kerjakan. Nah, penting untuk sejarah teknologi informasi dimulai dengan saya ingin memulai dari lukisan di Gua Leang, ada yang ada di Sulawesi 45.000 tahun yang lalu. Setelah itu ada Abaskus 2400, dan tentu ada mekanikal awal ada di Yunani Antik 2 Masehi. Nah, menjadi salah satu yang menjadi penting juga penemuan kertas itu ada sekitar tahun 102-103 Masehi di Cina, dan papirus juga sekitar hampir abad ke-7 masih digunakan, dan ada Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak paling awal itu tahun 1440-an atau ketika abad ke-15 hingga abad ke-17 ditemukannya surat kabar, merevolusi sistem surat kabar. Nah, ada Charles Babbage IBM, ini bapak komputer, dan juga ada Turing Machine pada Perang Dunia Kedua pada abad 20. Nah, untuk pertama kali ditemukannya ENIAC dan UNIVAC itu tahun 1946 setelah Perang Dunia II, dan juga PC pertama itu tahun 80-an. Nah, ketika abad terakhir ini ada abad 20, ini paling penting yaitu ditemukannya WWW atau World Wide Web dan berkembangnya internet sangat masif, sehingga ketika abad 21 ini lebih masif lagi dengan ditemukannya cloud computing, IoT, AI, dan yang paling penting adalah awal dari kebangkitan generasi baru itu cloud computing. Nah, berikutnya definisi teknologi informasi, bahwa teknologi informasi itu mengacu pada beberapa sumber, bahwa yaitu penggunaan seperangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur jaringan untuk menyimpan, mengambil, mengirim, dan memanipulasi data. Intinya adalah untuk mengambil dan mengolah data sehingga menjadi suatu informasi, menjadi suatu pengetahuan, knowledge. Nah, dia ada 3 komponen paling penting, yaitu software, hardware, dan infrastruktur itu atau jaringan itu sendiri. Nah, peran teknologi informasi itu paling tidak ada beberapa hal, yaitu sebagai komunikasi, pengolahan data, otomisasi seperti di industri, setelah inovasi terbaru, dan pemberdayaan individu dan organisasi, tentu saja SDM meningkat, dan transformasi digital baik di berbagai bidang ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, uh, ekonomi digital, di sini saya akan menjelaskan ekonomi digital, bahwa ekonomi digital itu salah satu saya mengambil langsung ada Zoom yang pada tahun 2019 itu pendapatan masih 331-an, dan boom langsung ketika Covid terjadi itu menaik sampai 325%. Sehingga inilah salah satu contoh terbaik adalah tentang ekonomi digital, bagaimana ekonomi berbasis teknologi. Nah, di sini juga ada prediksi angka pengguna e-commerce di Indonesia, bisa dilihat per tahunnya meningkat transaksi melalui teknologi. So, teknologi ekonomi digital itu adalah ekonomi berbasis teknologi dan digitalisasi. Nah, ada 10 perannya, teman-teman bisa lihat di sini. Ada sentra teknologi, data sebagai aset, dunia e-commerce, dinamika, model ekonomi, hingga keamanan dan privasi menjadi sangat prioritas di bidang ekonomi digital, karena data adalah bahkan dapat mudah dihack oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, data dan informasi, simpelnya adalah bahwa data itu masih bentuk mentahnya, dan informasi adalah bentuk yang sudah diolah menjadi pengetahuan yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan atau seseorang yang menginginkannya. Misal ada tren ada data penjualan gitu 100-150. Nah, ini masih data mentah, sulit untuk dibaca. Nah, ketika sudah diolah bisa dilihat bahwa ini ada peningkatan berapa persen dan lain sebagainya. Berikutnya, ini ada jenis-jenis data, teman-teman bisa lihat ada byte, ada short, integer, long, float, double, chart, dan boolean. Di mana boolean itu hanya 1 bit dan nilainya adalah true atau false, benar atau salah. Sedangkan byte itu dia nilai minimal 128 hingga 127. Nah, terakhir, berbagai jenis data itu ada banyak. Ada discrete, ada continue, integral, eksternal, primer, sekunder. Berdasarkan waktu juga ada beda, ada berkala, ada cross section, ada, dan jenisnya ada kualitatif, ada kuantitatif. Dan kualitatif. Sekian dari saya, Sandi Saputra. Terima kasih untuk presentasi hari ini. Semoga dapat diterima dengan baik. Terima kasih.